Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Hari ini kita mau bersama-sama beribadah sekolah minggu. Apakah adik-adik sudah siap? Wah, bagus. Kita mau bersama-sama beribadah dengan senang hati. Oh ya, senanglah hatiku. Yuk semuanya berdiri, kita mau menyanyi bersama-sama lagu ini. Besertaku, sebab itu senanglah hatiku. Silakan duduk adik-adik. Wah, adik-adik sudah menyanyi dengan semangat. Kita mau membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya. Semuanya kita mau berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua boleh beribadah. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjut memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Kalau kita mau mendengarkan, memakai apa adik-adik? Telinga. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan semangat. Adik-adik tentunya sudah menunggu-nunggu cerita Alkitab hari ini. Yuk kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita
adik-adik kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, berkatilah kami yang mendengarkan dan juga Kak Jessie yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik semua sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak. Namanya adalah Samuel. Samuel ini adik-adik adalah anaknya Ibu Hana. Samuel adalah anak yang nurut kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, saat itu Samuel dibawa oleh ibunya Hana ke bait Allah. Lalu Samuel tinggal di bait Allah agar Samuel bisa melayani Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel tinggal bersama Imam Eli di bait Allah. Nah, adik-adik, walaupun masih kecil, Samuel tetap senang melayani Tuhan. Dia mau melakukan tugasnya, dia nurut akan tugasnya dia, dan dia melakukan tugasnya di bait Allah dengan sukacita, dengan senang hati. Lalu adik-adik, pada suatu hari, saat malam hari, saat Samuel ingin tidur, Samuel mendengar suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Nah, adik-adik, mendengar itu, Samuel lalu pergi ke tempat Imam Eli. Samuel berpikir bahwa Imam Eli yang memanggil dia. Lalu Samuel berkata kepada Imam Eli, "Ya Bapa, mengapa engkau memanggil aku?" Lalu mendengar itu, Imam Eli berkata kepada Samuel, "Tidak Samuel, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah ke tempat tidurmu." Lalu mendengar itu, Samuel kembali ke tempat tidurnya. Tapi adik-adik, untuk kedua kalinya, Samuel mendengar kembali namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Mendengar itu kembali adik-adik, Samuel kembali pergi ke tempat Imam Eli dan bertanya apakah Imam Eli memanggilnya. Tetapi ternyata bukan Imam Eli juga adik-adik yang memanggilnya. Lalu Imam Eli kembali menyuruh Samuel untuk kembali ke tempat tidurnya. Lalu setelah Samuel kembali ke kamarnya, lalu Samuel mendengar kembali namanya dipanggil untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel kembali lagi ke tempat Imam Eli dan bertanya kepada Imam Eli, apakah Imam Eli memanggilnya. Lalu adik-adik mendengar itu, Imam Eli baru teringat bahwa itu adalah Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel bahwa saat Samuel mendengar namanya dipanggil, ia harus menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, aku siap untuk mendengar." Nah, adik-adik, lalu Samuel kembali ke kamarnya dan untuk yang keempat kalinya Samuel mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel, dan sesuai yang Imam Eli katakan kepadanya, Samuel pun menuruti Imam Eli dan berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah, aku siap untuk mendengar." Wah, adik-adik, kita belajar ya dari Samuel bahwa Samuel mau taat mendengar suara Tuhan, mau nurut apa kata Tuhan, dan dia mau mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, kita pun mau ya belajar seperti Samuel, mau mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik mendengar suara Tuhan? Nah, adik-adik, walaupun masih kecil, kita bisa juga mendengar suara Tuhan melalui orang tua kita. Saat orang tua kita mengatakan hal
hal-hal yang baik kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui orang tua kita. Apa yang orang tua kita katakan, kita mau mendengar hal-hal yang baik yang orang tua kita katakan. Lalu kita juga bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah, seperti hari ini kita mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Nah, adik-adik juga bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang setiap hari Minggu kita dengarkan di sekolah minggu, atau firman Tuhan yang mungkin mama papa adik-adik bacakan di rumah. Nah, itu semua adik-adik cara kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan terlebih kita mau nurut ya apa kata Tuhan. Jadi semakin sering kita mendengar, jadi kita makin tahu apa sih yang Tuhan mau, dan kita bisa nurut apa kata Tuhan. Kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar ya seperti Samuel, mau mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik semua pasti mau ya seperti Samuel, mau mendengar suara Tuhan. Siapa di sini yang mau? Wah, pasti semuanya mau ya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar itu ya, mau mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan, ajar kami jadi anak-anak Tuhan yang mau selalu mendengar suara Tuhan melalui perkataan orang tua kami ataupun melalui firman Tuhan yang kami dengarkan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik cerita kita hari ini? Wah, adik-adik semuanya pasti mau seperti Samuel yang mau mendengar. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi bersama-sama lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Nah, adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Ada adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik dengan cara memasukkan persembahan itu di dalam amplop persembahan, dan nanti mama dan papa akan memberikannya ke gereja. Atau bisa juga dengan scan barcode yang tertera dalam layar ini, atau melalui
transfer ke rekening gereja. Oke adik-adik, kita mau memberikan persembahan dengan sukacita dan kita akan mau menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar berguna bagi gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau aktivitas. Dan pasti ini adik-adik sudah tunggu-tunggu, ya kan? Apa ya aktivitas kita hari ini? Mari kita lihat yang satu ini. Hai adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Adik-adik, siapkan telinganya baik-baik. Kakak mau mengucapkan dan adik-adik dengar dengan baik-baik. Lalu ulangi ya. Nanti buat videonya. Lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Boleh pakai gerakan ya berbicaranya. Kalimatnya adalah: aku mau selalu mendengarkan Tuhan dan juga Papa dan Mama. Demikian aktivitasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau berpisah, tapi minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, mari kita mau bernyanyi bersama-sama. Oh berkati kami, dan kemudian kita akan berdoa. Oh berkati kami, dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.